Kalau mbaknya berdua itu dari mana itu ya? Pringsewu, Lampung. Ini kakak beradik enggak? Oh ya. Masnya dari mana masnya? Indramayu. Oh, dari Indramayu. Indramayu di mana? Anjatan. Anjatan. Oh. Ada kenal kadang di Anjatan, Indramayu. Banyak. Oh, ya. Bapak Carian. Ya, ya. Bapak Tesmati. Iya, iya, iya. Coba panjenengan semua maju sini, agak dekat sini. Saya itu bertahun-tahun, kurang lebihnya sekitar 7 tahunan hingga sekarang, berjuang habis-habisan, berkorban habis-habisan untuk alam semesta yang saya akhiri dengan pengabdian totalitas kepada alam semesta seisinya. Untuk melahirkan para satria 55 yang dibutuhkan oleh Romo, dan itu jumlahnya tidak sedikit. Saya ulang, saya itu sudah berjuang dan berkorban habis-habisan atau mati-matian lah, hingga saya akhiri dengan pengabdian totalitas kepada alam semesta seisinya untuk melahirkan para satria 55 yang sejamannya itu mati suri. Satria 55 berarti dimulai tahun 1955 itu yang tersebut putra kekudangane Romo lahir. Jadi lahirnya para putra kekudangane Romo itu tahun 1955. Dari sekian banyak putra kekudangane Romo yang lahir pada tahun 1955, itu tidak semuanya terjaga. Hampir seluruhnya itu tertidur, vakum. Bahkan mati suri. Hanya ada beberapa saja yang tetap terjaga sehingga disebut sebagai putra kekudangane Romo. Karenanya
sampah alam semesta bukannya semakin berkurang, justru malah semakin bertambah. Bahkan tidak sedikit Putra Rama juga ikut menjadi sampahnya alam semesta. Yang pasti harus dibersihkan. Lah ini ukurannya alam semesta. Ukurannya dunia, saantero ukurannya. Beberapa putra kekudangane Rama mengetahui hal ini. Ada yang berani berjuang, berkorban, dan mengabdi. Ada juga yang tidak berani berjuang, berkorban, dan mengabdi. Untuk menggugah, untuk membangunkan putra kekudangane Rama yang tertidur ini tadi. Atau untuk melahirkan kembali para putra kekudangane Rama ini. Namun tidak ada yang berhasil. Tidak ada yang berhasil. Entah dikarenakan apa, saya tidak mau ambil tahu. Kemudian saya melakukan hal yang sama seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa putra kekudangane Rama yang berani berjuang, berkorban, dan mengabdi kepada alam semesta agar supaya para satria 55 ini bisa lahir kembali atau bisa terbangun dari tidur panjangnya. Namun dengan cara yang berbeda. Ini saya lakukan kurang lebihnya sekitar 7 tahun. Kurang lebihnya itu 7 tahun. Dan saya berhasil. Dengan cara yang saya gunakan, saya berhasil melahirkan para satria 55 yang sejak tahun 1955 itu tertidur pulas, vakum, mati suri. Dengan perjuangan saya, dengan pengorbanan saya, dengan pengabdian saya yang totalitas ini, para satria 55 ini berhasil saya lahirkan kembali dalam jumlah ribuan. Ini jumlahnya ribuan. Setelah jumlah para satria 55 yang berhasil saya lahirkan kembali, ini sesuai yang dimaui oleh Rama. Kalau dalam bahasa sederhananya, sesuai dengan yang ditargetkan, sesuai dengan yang dibutuhkan. Maka perjuangan saya selama bertahun-tahun itu, pengorbanan saya selama bertahun-tahun itu, pengabdian saya selama bertahun-tahun itu dinyatakan paripurna, selesai, tamat.
Sebab karena itu di akhir-akhir ini saya sering mengatakan sesungguhnya saya sudah selesai. Karena para satria 55, yaitu para putra kekudangane Rama, yang berhasil saya lahirkan kembali, berhasil saya bangunkan dari tidur panjangnya, itu jumlahnya sudah memenuhi target. Jumlahnya sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Rama. Untuk apa? Untuk mengawal kejadian yang banyak diramalkan oleh para ahli yang akan terjadi pada tahun 2025. Perlunya untuk itu. Lah, dari ribuan Satria 55 yang berhasil saya lahirkan kembali, ini ada beberapa orang yang gagal paham, gagal mencerna wejangan saya tentang lingga dan yoni, gagal mencerna wejangan saya tentang jodoh sejati, dan gagal mencerna wejangan saya tentang tirta amerta kamandanu atau air kehidupan atau air hidup. Lah, beberapa orang yang gagal mencerna wejangan saya ini, sehingganya kelakuannya itu bukan mempertahankan manunggal jati, bukan menjaga kebersihan otak atau pikiran, kebersihan hati atau batin, kebersihan kelamin atau syahwat. Ketika bersamadi setelah melakukan patrap, bukan diam. Di luar patrap samadi, bukan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup, melainkan masih menggunakan ego, pamrih, arogan, dan mengikuti kenikmatan sesaat, menuruti hawa nafsunya, menuruti keinginan-keinginan layaknya orang yang masih awam. Kalau yang bersangkutan, kalau yang saya maksud itu bersifat pribadi, bagi saya bukan apa-apa. Namun kegagalannya ini mempengaruhi para satria 55, para putra kekudangane Rama yang sudah saya lahirkan kembali dengan perjuangan, pengorbanan, pengabdian yang tidak gampang, tidak ringan. Dan akibat dari pengaruhnya itu ada para satria 55 atau putra kekudangane Rama yang juga ikut gagal karena terpengaruh. Sehingga dalam hal ini saya tidak bisa diam, karena tidak mudah dan tidak ringan serta tidak sebentar saya berjuang, berkorban, dan mengabdi untuk melahirkan kembali para satria 55 ini. Memang sih sampai detik ini orang-orang awam
banyak yang tergugah kesadarannya, sehingga berani mengambil keputusan untuk bertobat dan tidak malu memohon pengampunan kepada Maha Suci. Artinya, para putra kekudangane Rama atau Satria 55 yang terpengaruh oleh orang yang gagal paham mencerna wejangan saya ini bisa tergantikan oleh pendatang-pendatang baru. Bisa. Namun, mengingat perjuangan, pengorbanan, dan pengabdian saya yang tidak sebentar, dan itu tidak mudah. Mengingat cinta kasih sayang saya terhadap seluruh putra kekudangane Rama, seluruh para Satrio 55 teramat sangat besar. Saya tidak bisa tinggal diam. Saya harus berbuat sesuatu. Saya harus melakukan sesuatu agar supaya para Satria 55 lainnya tidak mengalami terpengaruh lagi. Bisa mandiri, bisa dewasa, bisa merdeka sesuai versinya sendiri. Tentang hal ini, maka saya nyatakan pada panjenengan berlima yang membantu saya di sini. Saya akan menitipkan pesan kepada kalian untuk disampaikan kepada para Satria 55 di beberapa titik. Kenapa saya menitipkan pesan ini kepada panjenengan berlima? Karena panjenengan juga Satria 55, putra kekudangane Rama. Yang bisa saya pastikan tidak akan mudah terpengaruh, apalagi dipengaruhi. Maka dalam waktu dekat, khusus untuk panjenengan bertiga, Mas Eko, Mas Ahmad, sama Mas Yudi, persiapkan dirimu mengemban tugas dari saya berupa pesan kesadaran cinta kasih sayang hidup untuk disampaikan kepada para Satria 55 di beberapa titik yang merupakan perwakilan dari wilayah tersebut. Pesan yang saya titipkan kepada panjenengan tidak terlampau banyak dan tidak rumit. Sebagai berikut, perhatikan. Wong edan bagu atau Pak Web atau Bapak telah melakukan perjalanan panjang, berjuang, berkorban, dan mengabdi selama bertahun-tahun untuk memberikan kesempurnaan
hidup dan mati bagi kita. Kemudian Bapak atau Pak Web atau wong edan bagu menunjukkan jalannya kepada kita. Lalu memberikan alatnya kepada kita. Kemudian cara dan tekniknya dimotivasikan kepada kita, dicerahkan kepada kita. Setelah berhasil, sesuai yang dimaui oleh Romo, kita diberi motivasi oleh Bapak, diberi motivasi oleh wong edan bagu, diberi motivasi oleh Pak Web, agar kita mempertahankan apa yang sudah ditunjukkan oleh Bapak, apa yang sudah diberikan oleh Bapak, apa yang sudah dimotivasikan oleh Bapak. Untuk menjadi Satria 55 atau putra kekudangane Romo yang merdeka sesuai diri kita masing-masing. Secara mandiri dan dewasa. Artinya tidak tergantung kepada siapapun, tidak bergantung kepada apapun, melainkan menjadi diri sendirinya sendiri, yang sejati, yang sesungguhnya, yang sudah mendapatkan jaminan kesempurnaan hidup dan mati. Dan itu menurut versi kita sendiri, tidak meniru orang lain, tidak meniru apapun. Apalagi katanya, secara mandiri dan dewasa. Jadi, kalau ada pengaruh yang mempengaruhimu, janganlah engkau terpengaruh. Tetap menjadilah dirimu sendiri, sesuai dirimu sendiri, sesuai versimu sendiri. Secara dewasa dan mandiri. Jadi, lagi, kalau ada siapapun dia yang menurutmu adalah kadang, yang menurutmu adalah sesama putra Romo, bahkan mungkin pernah mengkaji diri bareng bersama-sama di pesanggeran ini. Jika kedatangannya, jika pertemuan itu untuk mempengaruhimu, jangan terpengaruh. Termasuk panjenengan yang dari Banyumas, termasuk panjenengan yang dari Indramayu, termasuk panjenengan berdua yang dari Pringsewu, Lampung. Ya, sampaikan apa yang panjenengan berempat dengar dari saya langsung di sini. Ya. Semisal ada sesama putra Romo, semisal ada kadang datang, kedatangannya untuk mempengaruhimu, kedatangannya untuk mengganggumu, jangan ikuti, jangan percayai,
jangan terpengaruh. Misal contoh, panjenengan adalah jodoh sejati saya. Panjenengan harus begini-begini sama saya. Karena panjenengan adalah jodoh sejati saya. Jangan percaya. Ya. Jangan ikuti, jangan terpengaruh. Paham nggih? Misal contoh lagi. Ada seorang putra Romo atau kadang datang. Kemudian di dalam pembicaraan melibatkan kadang lain atau putra Romo lain. Hei, itu kadang kita yang di sana itu bla 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 bla. Kadang kita yang di sana itu begini begini, begitu begitu begitu. Jangan dekati dia. Kita saja kita beda sama dia, itu beda. Jangan percaya, ya. Jangan ikuti, jangan terpengaruh. Kadang itu putra Romo itu menjelek-jelekkan sampean loh. Kejelekan-kejelekan sampean, keburukan-keburukan sampean itu diceritakan di sana-sana. Jangan percaya, ya. Jangan terpengaruh. Atau lagi, ada kadang atau putra Romo lain datang menemui panjenengan. Kemudian mengatakan, saya mendapat amanat atau mandap dari Wong Edan Bagu, dari Pak Web. Mendapatkan perintah dari Pak Web, jangan percaya. Nggih. Jangan terpengaruh. Kalau saya memberikan mandat atau tugas atau kuasa kepada kadang saya akan melakukan seperti ini. Tidak pakai rahasia. Saya umumkan, saya nugaskan ini, nugaskan ini. Itu karakter saya. Karakter saya adalah blak kotak tanpa tedeng aling-aling. Tidak ada rahasia. Jadi kalau saya menugaskan kadang saya, pasti ada rekamannya. Jadi kalau ada yang mengaku mendapat tugas dari saya, mandat dari saya, jangan percaya, jangan terpengaruh. Apalagi judulnya minta uang, ya. Apalagi judulnya minta uang. Apalagi syaratnya pakai uang. Jangan sekali-kali percaya, jangan mau. Jangan terpengaruh. Atau ada kadang atau putra Romo lain datang. Saya sudah berhasil. Saya sudah sukses. Saya sudah menemukan inti saripatinya, wejangannya Wong Edan Bagu. Sehingga saya sudah abadi. Secara hakiki. Kalau sampean tidak ingin cepat, sudah capek, sudah lelah, ikuti jejak saya. Ada syaratnya. Harus minum ini, harus makan ini, jangan percaya, ya. Jangan percaya. Jangan ikuti, jangan terpengaruh. Kadangan ada banyak tempat di luar sana yang menyediakan tempat untuk kadangan dengan berbagai macam latar belakang. Ada yang menggunakan latar belakang sebagai pesanggrahan, ada yang menggunakan latar belakang sebagai tempat kadangan dan lain sebagainya. Dan ingat, itu tempat kadangan, ya. Itu tempat kadangan, bukan padepokan, bukan perguruan, juga bukan pesantren, tapi itu adalah tempat kadangan. Tempat kadangan ini tempat untuk kekadangan, bukan untuk yang lain. Apa itu kekadangan? Kekadangan adalah
membicarakan firman Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan itu kadangan. Kalau bahasa awamnya. Kalau bahasa lakunya, kadangan itu berbicara tentang wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Menyampaikan tentang wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku walaupun hanya satu ayat sebisanya. Nah, itu kadangan. Nah, kalau berbicara ritual, berbicara bisnis, pekerjaan, membicarakan orang lain itu bukan kadangan. Dan jangan ikuti itu. Ya, jangan ikuti. Semisal contoh, datang ke rumahnya kadang atau datang ke tempat kadangan untuk melakukan kadangan. Maka di tempat itu jangan berbicara tentang lainnya selain wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Karena kalau bukan tentang wahyu pancagaib, kalau bukan tentang wahyu pancalaku yang dibicarakan, itu namanya bukan kadangan. Lah, membicarakan tentang apa dan bagaimana, serta kemana arah tujuannya wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, itu bukan tentang air kehidupan, nggak ada kaitannya ya, tentang jodoh sejati, itu nggak ada kaitannya. Tentang linggayoni ini nggak ada kaitannya. Ya. Membicarakan, menyampaikan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, walaupun hanya satu ayat, itu pembicaraannya, kata-katanya bukan tentang air kehidupan atau air keabadian, bukan tentang jodoh sejati, bukan tentang linggayoni. Jadi kalau ada pembicaraan dari seorang kadang di tempat kadangan yang mengarah ke linggayoni, ke jodoh sejati, ke air kehidupan atau air keabadian, berarti dia tidak sedang kadangan. Dia sedang tidak kadangan, melainkan sedang berbicara tentang puncak-puncaknya ilmu. Ya. Sedang berbicara tentang puncak-puncaknya ilmu. Lah, tentang puncak-puncaknya ilmu ini tidak bisa dibicarakan di tempat kadangan. Nah, tidak bisa dibicarakan di tempat kadangan. Harus 4 mata. Ya, harus 4 mata, tidak bisa banyak orang, harus 4 mata. Karena apa? Karena bersifat rahasia, bersifat gaib. Nah, kalau ada di antara kadang panjenengan melakukan ini, jangan percaya ya. Karena tidak semudah itu. Tidak segampang itu. Kalau semudah itu, segampang itu, mestinya semua sudah saya rangkup ke situ. Tanpa terkecuali. Ya. Itu tidak segampang itu dan tidak semudah itu. Dari ribuan para satria 55 yang berhasil saya lahirkan sehingga mendapat julukan putra kekudangannya Romo, itu hanya ada 7 orang ya, yang saya bimbing sampai ke situ tuh hanya 7 orang. Dan 7 orang ini tidak ada satupun yang saya tugaskan untuk ke sana, itu nggak ada, ya nggak ada. Jadi jangan percaya kalau ada yang ngaku seperti itu. Karena kalau panjenengan sampai terpengaruh, panjenengan gagal. Panjenengan akan gagal kalau sampai terpengaruh. Nah, nanti kalau panjenengan sudah pulang, sampaikan kepada kadang lain di tempat panjenengan sendiri ya. Untuk tidak gampang percaya, apalagi terpengaruh. Jangan mudah. Ya. Ingat, setelah selesai manekung atau gembleng, panjenengan sedang berjuang mempertahankan hasil gembleng.
Nah, cara mempertahankan hasil gembleng ini harus dengan cara panjenengan sendiri. Nggak bisa niru. Nggak bisa niru orang lain, kadang nggak bisa. Harus dengan cara panjenengan sendiri, harus dengan versi panjenengan sendiri, harus dengan kemampuan panjenengan sendiri. Dengan ini, panjenengan bisa disebut dewasa, mandiri, merdeka. Karena tidak bergantung kepada orang lain dan tidak bergantung pada apapun. Menjadi diri panjenengan sendiri. Bahkan panjenengan tidak boleh niru saya. Ya, tidak boleh. Walaupun kita sama-sama manusia hidup, sama-sama memiliki wahyu pancagaib, namun peran kita berbeda-beda. Ya, peran yang harus kita jalankan di setiap harinya itu berbeda-beda. Makanya panjenengan jangan meniru saya. Panjenengan harus menjadi diri sejatinya panjenengan sendiri yang sudah saya tunjukkan jalannya. Alatnya sudah saya berikan, teknik-tekniknya sudah saya ajarkan. Itu. Niru saya saja tidak boleh. Apalagi niru kadang panjenengan lain, ya, yang lain. Tidak boleh itu. Kalau seperti itu namanya bukan diri sejati. Diri fotokopi namanya, iya kan? Namanya diri fotokopi, diri palsu itu. Bukan diri sejati. Nah, untuk panjenengan dalam waktu dekat Mas Eko sama Mas Ahmad akan saya tugaskan di 2 titik. Di mana tempat itu merupakan perwakilan dari sekian banyak tempat di daerah itu. Untuk menyampaikan ini kepada Satria 55, kadangnya panjenengan sendiri. Yang saya tunjuk nantinya. Jadi pada intinya, jalan sudah saya tunjukkan. Alatnya sudah saya berikan. Cara-caranya, teknik-tekniknya sudah saya cerahkan. Selanjutnya, berbekal itu, jadilah diri panjenengan sendiri. Jadilah diri panjenengan sendiri menurut versi panjenengan sendiri dan menurut kemampuan panjenengan sendiri. Secara dewasa dan mandiri. Agar supaya panjenengan bisa merdeka. Artinya tidak bergantung kepada apapun, tidak tergantung kepada siapapun. Itu. Jadi, ada apapun di luar diri, jangan sampai terpengaruh. Ada apapun di luar diri, jangan sampai terpengaruh. Sesungguhnya, apapun yang ada di luar diri, itu tidak bisa mempengaruhi kita. Kalau kitanya tidak mau. Kalau kitanya tidak mengizinkan, tidak bisa. Apapun yang ada di luar diri, itu tidak bisa mempengaruhi diri kita. Kalau kitanya tidak mau dipengaruhi, tidak mengizinkan untuk mempengaruhi diri kita. Bisanya terpengaruh karena kitanya mau dipengaruhi. Karena kitanya mengizinkan dipengaruhi. Makanya bisa terpengaruh. Ini sangat saya sayangkan sekali. Saya sudah berjuang mati-matian, berkorban mati-matian, mengabdi habis-habisan selama berpuluh-puluh tahun. Setelah berhasil, masih mau dipengaruhi oleh orang lain. Masih bisa terpengaruh oleh orang lain. Padahal hanya tinggal mempertahankan. Hanya mempertahankan. Bukan berjuang seperti saya, bukan berkorban seperti saya, bukan mengabdi seperti saya selama berpuluh-puluh tahun. Tinggal mempertahankan saja. Itu kan sangat sayang sekali. Tapi ya nggak apa-apa, wong pilihannya sudah seperti itu kan. Pilihannya seperti itu, maunya seperti itu, ya terserah.
siapapun panjenengan yang pernah saya lahirkan di pesanggerahan ini, kalau panjenengan gagal paham, sampai berani mempengaruhi seluruh kadang saya, yaitu para satrio limo-limo yang tersebar di seluruh dunia, maka bersiaplah panjenengan untuk menghadapi sapu jagat. Bukan saya urusannya. Bukan saya. Satria 55, putra kekudangane Rama, ini diciptakan oleh Rama bukan untuk salin mencubit, bukan untuk salin memukul, bukan untuk salin menjatuhkan, bukan untuk salin merusak, merugikan, dan lain sebagainya. Bukan untuk itu. Satrio limo-limo dilahirkan oleh Rama untuk mengawal akhir zaman. Untuk mengawal kejadian akhir zaman. Agar supaya tidak totalitas kejadiannya. Itu tujuan Rama melahirkan Satrio limo-limo. Saya berjuang, berkorban dan mengabdi untuk melahirkan para Satrio limo-limo yang tertidur, yang vakum, yang mati suri. Itu juga sama. Tujuannya seperti Rama. Karena apa? Karena saya digunakan oleh Rama. Artinya sama. Untuk mengawal kejadian yang akan terjadi di akhir zaman, agar supaya tidak totalitas. Jadi bukan untuk saling memprovokasi, saling mengadu domba, saling menghina, saling membuli, saling memfitnah, saling merugikan, saling memanfaatkan. Bukan untuk itu. Nah, untuk yang gagal paham sampai melakukan itu, maka bersiap-siaplah. Tidak akan lama panjenengan akan menghadapi sapu jagat di saat alam semesta membersihkan lantainya. Syukur-syukur para satrio limo-limo di tempatnya masing-masing setelah menyimak video ini langsung memperkuat wahyu pancagaibnya dan wahyu pancalagunya. Untuk yang belum terlambat karena hampir terpengaruh, segera perbaiki. Untuk menjadi kekasih Tuhan itu tidak gampang. Untuk menjadi utusan Tuhan itu tidak gampang. Untuk menjadi duta besarnya Tuhan itu tidak gampang. Untuk menjadi pasukannya Tuhan, prajuritnya Tuhan itu tidak gampang. Saya melakukan perjuangan, pengorbanan, dan pengabdian tentang itu berpuluh-puluh tahun. Dan tidak gampang, tidak mudah. Jadi saya ulang, inti pesan saya yang harus panjenengan sampaikan kepada para satrio 55 yang nantinya akan saya tunjukkan adalah jangan mudah terpengaruh, terprovokasi,
Bapak atau Pak Web atau wong edan bagu sudah berjuang, berkorban, mengabdi habis-habisan, mati-matian sampai tetes darah penghabisan, memberikan kesempurnaan hidup dan mati kepada kita dengan cara menunjukkan jalannya, memberikan alatnya, dan mencerahkan teknik-tekniknya agar supaya kita bisa menjadi diri sendiri, bukan diri yang palsu, bukan diri yang meniru-niru, bukan diri yang ikut-ikutan, tapi diri sejatinya kita sendiri. Agar kita bisa menjadi mandiri, tidak bergantung, agar kita menjadi dewasa, tidak kekanak-kanakan, agar bisa menjadi merdeka, tidak berharap kepada siapapun dan apapun. Jadi jangan terpengaruh, jangan gampang percaya, jangan gampang tertarik. Ada apapun, jangan gampang percaya, jangan gampang tertarik. Terutama jika ada sesama putra yang bercerita tentang Linggayoni, tentang jodoh sejati, tentang air kehidupan atau air keabadian. Jangan tertarik. Semua Satrio 55 itu punya. Semua Satrio 55 itu punya Linggayoni di dalam dirinya sendiri, bukan di dalam diri orang lain. Di dalam dirinya sendiri. Punya Linggayoni di dalam dirinya sendiri. Setiap Satrio 55 itu punya air keabadian di dalam dirinya sendiri, bukan di dalam dirinya orang lain. Di dalam dirinya sendiri. Setiap Satrio 55 itu punya jodoh sejati sendiri di dalam diri. Nah, jodoh sejati ini bukan di luar diri, tapi di dalam diri. Nah, kalau ada yang cerita seperti itu, berkata-kata seperti itu, jangan terpengaruh. Tetap menjadi diri sendiri yang sejati. Tetap merdeka. Kalau sampai terpengaruh berarti gagal. Kalau sudah gagal, seperti yang sudah saya katakan, panjenengan akan kembali menjadi orang awam, bahkan lebih parah dari orang awam kehidupannya. Untuk yang di luar sana, yang gagal paham, dan terpengaruh, berhasil dipengaruhi, silahkan disadari aja kehidupan panjenengan setiap harinya itu. Disadari aja. Dirasakan aja, diamati kehidupan panjenengan sehari-harinya itu seperti apa, bagaimana, amati. Jauh lebih parah dibanding orang awam. Kehidupannya bisa saya pastikan lebih parah daripada orang awam. 1 menit mengalami ketenangan saja tidak akan pernah bisa jika sampai gagal. Jika sampai terpengaruh. Kalau sampai terpengaruh berarti gagal mempertahankan manunggal jati. Nah, kalau sampai gagal mempertahankan manunggal jati, kembali jadi orang awam. Kalau sudah kembali menjadi orang awam, kehidupannya sehari-hari itu lebih parah dari orang awam. Perhatikan saja. Sedangkan untuk kadang saya Mas Yudi, panjenengan akan saya tugaskan di Pulau Bali. Satu-satunya pulau di NKRI yang masih steril.
mempertahankan budaya leluhur. Di daerah Bali tidak ada yang terpengaruh. Belum ada yang terpengaruh. Namun tetap sampaikan pesan saya ini kepada para kadang di Bali sebagai antisipasi jika ada yang datang melakukan seperti yang sudah saya maksud tadi, untuk tidak tertarik, tidak percaya, tidak terpengaruh. Sekali lagi saya katakan, Linggayoni, air kehidupan atau air keabadian, jodoh sejati, itu ada di setiap dirinya Satrio Limo, bukan di luar diri. Dan itu ritualnya tidak gampang serta tidak sebentar. Ritualnya tidak gampang, juga tidak sebentar. Jadi jangan gampang percaya. Artinya seluruh putra kekudangane Romo, seluruh Satrio Limo itu bisa. Itu bisa. Kalau sampai belum bisa, berarti samadinya belum diam sesudah patrap. Di luar patrap samadi, otak atau pikirannya masih belum terjaga kebersihannya. Hati atau batinnya belum terjaga kebersihannya. Kelamin atau syahwatnya belum terjaga kebersihannya. Dikarenakan prakteknya tidak menikmati kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Kalau dua yang sering saya motivasikan ini dipraktekkan, pasti bisa. Pasti bisa sendiri. Tentang Linggayoni bisa sendiri, tentang jodoh sejati bisa sendiri, tentang air keabadian bisa sendiri. Lawong dimensinya sudah dimensi kesempurnaan hidup dan mati, kesempurnaan pati lan urip. Lah dari ribuan Satrio Limo, dari ribuan Satria 55 yang saya bimbing tidak menunggu waktu, yang saya bimbing, yang langsung saya bimbing tidak menunggu waktu, tidak menunggu waktu yang tepat, tidak menunggu seperti itu. Yang langsung saya bimbing tentang hal itu hanya ada 7 orang. Dan 7 orang yang saya bimbing tentang 3 hal ini, tidak ada satupun yang saya beri tugas untuk ngobrol-ngobrol ke sana-sana. Nggak ada. Soalnya jika ini tidak saya lakukan, eman-eman, kasihan mereka. Kalau sampai gagal akan menjadi orang awam dan kehidupannya lebih parah dari orang awam. Sebenarnya nggak ada ruginya sih, bisa tergantikan sama pendatang-pendatang baru seperti panjenengan. Nah, ini panjenengan pendatang baru, nggak termasuk yang ditargetkan oleh Romo. Yang ditargetkan oleh Romo dan sudah ada, ini kalau sampai ada yang gagal kan bisa digantikan sama panjenengan posisinya. Jadi nggak ada untung, nggak ada ruginya. Ini bukan soal untung atau rugi, bukan. Kasihan. Kasihan. Ya nanti panjenengan kalau mengalami itu setelah selesai manekung atau ngebleng, jangan gampang percaya ya. Kalau punya kadang di sana, beri kabar. Mungkin dia belum sempat menyimak video saya ini, nah, panjenengan bisa ngasih kabar. Mas Eko, Mas Ahmad, sama Mas Yudi paham?
Maka persiapkan dirimu karena dalam waktu dekat panjenengan bertiga akan saya tugaskan. Para Satria 55 yang ada di Pulau Bali itu belum ada yang terpengaruh. Mereka tetap masih kokoh mempertahankan Manunggal Jati. Namun untuk mengantisipasi, panjenengan tetap harus menyampaikan ini kepada beberapa kadang saja. Soalnya saya sudah tidak mampu melakukan perjalanan-perjalanan jauh lagi. Makanya sampean yang akan saya tugaskan tentang ini. Toh melalui video ini, para satrio 55 di luar sana kan tahu kalau panjenengan saya tugaskan. Jadi kalau ada apa-apa, itu nggak ada yang tidak saya kabarkan secara umum seperti ini. Karena saya nggak punya rahasia. Apa yang harus saya rahasiakan? Misalkan ada sesuatu yang harus saya sampaikan di luar. Untuk itu karena saya sudah tidak mampu lagi melakukan perjalanan-perjalanan jauh. Karena faktor usia, saya menugaskan kadang saya di sini. Ada rekamannya seperti ini tuh. Ada rekamannya. Sudah paham ya? Ya, kadangan kita malam ini cukup itu. Cuma saya mau menyampaikan itu. Nggih. Untuk panjenengan yang sebagai pendatang baru, panjenengan harus sesuai dengan harapan panjenengan sendiri. Tidak mungkin panjenengan datang ke sini tidak mempunyai harapan kan? Maka wujudkan harapan panjenengan itu dengan kesungguhan panjenengan selama mengkaji diri bersama saya di sini. Nggih. Silakan dilanjut manekung atau gemblengnya. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya.